bantuan kita dari kesehatan dulu ya. Kesehatan kan balita sama ibu hamil. Balita sama ibu hamil dapatnya berapa? Berapa? 750, pinter. Untuk bantuan anak PAUD TK? PAUD TK? Berapa? Nah, untuk PAUD dan TK tergantung dari usia. Kalau usianya masih di bawah 7 tahun, lebih dari 5 tahun, itu dianggap balita kalau di PKH. Masuk bantuannya ya, tapi tidak masuk kategori balita. APRAS, tapi dia masuk bantuannya balita ya. Nah, kenapa yang usia 5 tahun harus PAUD? Karena di posyandu itu sudah tidak diterima. Karena posyandu kan hanya untuk bayi di bawah 5 tahun ya. Setelah dia lebih dari 5 tahun, supaya bantuan PKH-nya itu tidak hilang, maka masukkan ke PAUD atau ke TK biar bantuannya tetap cair. Nanti di absennya ke PAUD atau ke TK ya, sampai usia 6 tahun. Ketika dia sudah berumur 6 tahun lebih, maka masukkan ke SD. Kalau sudah 7 tahun belum masuk SD, tidak dianggap balita walaupun dia masih di TK. Ya, misalkan masih ada di TK karena nanggung ke SD usianya kurang, tapi di TK lebih, ya berarti bantuannya tidak cair. Itu masuknya non kategori. Ya. Nah, kan bingung kalau usia 7 tahun tapi belum ke SD, dia di TK harus sampai 6 tahun. Ya wayah, nah berarti non kategori terlebih dahulu menunggu sampai dia masuk SD. Nah, kemudian masuk ke SD, bantuannya berapa? Berapa? 225 ya, entong 20 Bu, korupsi 25.000. 225.000. Tapi yang bisa diambil bantuannya di ATM berapa? Berapa? 200. Kenapa? Ya nggak ada mesin ATM yang mengeluarkan uang 25.000. Ya, kalau ibu ngambilnya di mesin ATM yang nominalnya pecahan 100, berarti dapatnya 2 lembar. Tapi kalau ibu ngambilnya di pecahan yang 50, dapatnya 4 lembar. Yang 25.000-nya kemana? Yang 25.000-nya kemana? Di saldo ya, tapi itu akan berkurang karena kepotong biaya administrasi bank karena ibu menggunakan ATM ya. Kalau ibu menggunakan ATM pasti ada administrasi bank, entah itu 2.000, entah itu 2.500 setiap bulan pasti kepotong ya. Apalagi ibu-ibu yang sering ngegesek wae dicekan wae ATM nah, tapi kan kalecet eta ATM ya. Nah, itu ibu ngecek saldo aja kena ADM ya, kepotong 2.000 ya. Makanya kalau ibu ATM-nya belum ada instruksi dari saya cair, tong digesekan wae melayaan, karena kan nanti kita cairnya serempak. Begitu saya sudah pengajuan ada di ACC, datanya masuk ke saya infokan ke ketua karak seug dicek ya, hari saya can instruksikan ulah dicek, ulah dicek. Kenapa? Bukan tidak boleh dilarang ya, tapi khawatir ibu-ibu uangnya habis pakai ngecekan wae. Kahiji eta, kedua ATM yang ibu-ibu pegang itu riskan rusak, gampang banget untuk error ya. Itu harus hati-hati nyimpennya. Kegosok sedikit hilang yang label hitam di belakangnya itu rusak, tidak kebaca ya. Gitu. Terus kalau misalkan ibu sering ngegesek juga di ATM, kadang kebanyakan yang sering ketelan ya di mesinnya. Jadi ibu ngeceknya sesuai instruksi saja ya. Nanti juga saya kasih tahu Bu, tenang, mau nanti dikasih tahu iya ya. Gitu. Gak perlu ngedengar orang lain karena biasanya beda termin, beda lamun cek golongan mah beda golongan. Nanti ibu bagian iya grup iya cairna hari ini misalkan tanggal segini sampai tanggal segini. Nah, grup yang lainnya tanggal segini sampai tanggal segini itu beda.
ya. Nah, kalau di PKH disebutnya kohor 2009, kohor 2010, kohor 2012. Nah, ibu-ibu ini yang baru, Ibu Siti Sondari CS ini itu kohor 2021. Nah, Teh Aam ini kohor 2017, Teh Mary 2012, Bu Suhaeti, Bu Ama, Teh Indri mah bareng Bu Mary ya. Teh Sani, ini bareng bertiga. Nah, kalau yang ini Bu Suhaeti, Bu Ama, sama Teh Ama udah, sama Teh siapa? Fitri. Itu kohor paling tua 2008, 12 tahun teh. Bosen teh ke abdi. Mau bosen? Pilih bosen. Di tahun 2008 ini awet ya, entah hoyongan papisan jeung abdi. Eta kunaon meni resep pisan. Berapa? SMP beradam 375 ya. Anu bukan anak SMP 375.000 biasa dicandak di ATM na sabaraha 335. Kunaon 350? Kalau nominal ya nominal 50-an berarti ada 7 ya. Kalau 100 berarti 3 sama 51 gitu ya? Iya, kalau ngambilnya di pecahan 100 cuma bisa diambilnya 300 ya. Kalau 350 ngambil pecahannya yang 50 biar keambil 350. Yang 25 ribunya saldo ya. Kecuali kalau ibu pencairan menggunakan mesin edisi nih, saya bawain contohnya. Kalau ibu pergi ke warung atau toko yang punya mesin edisi seperti ini, ya pastikan BTN, ya biar tidak gede ADM-nya. Kalau di sininya BNI atau Mandiri atau BCA itu administrasinya besar karena beda bank. Ya, satu kali cek saldo 6.500, penarikan 6.500 jadi sabaraha 13.000 tah ibu ADM. Nah, tapi kalau ibu di mesin begini BTN itu hanya administrasinya 2.000 kepotongnya ya, kepotong di mesinnya 2.000. Dan kalau ibu bantuannya dapat 375 itu bisa diambil 370. 5.000-nya 2.000-nya untuk administrasi, 3.000-nya jadi saldo. Kenapa? Sebenarnya 3.000 juga bisa ditarik, tapi biasanya toko warga neangan ribuan ya. Kalau cuma 10 sih masih banyak, tapi kalau udah ribuan sekarang agak susah ya. Jadi ibu kalau ingin diambil ditarik tapi kan bersih, nah pastikan mesin bos gitu. Ya, ini sih lumayan 25.000 oke. Oh ya, hari terbutuh mangga baso lumayan darah mangkok ya. Gitu ya Bu ya. Paham? Paham. Kemudian bantuan untuk anak SMA, SMK, SLTA, MA berapa? Berapa? 500.000 rupiah. Nah kalau 500 mah gampang, candak sadayana 500 ke mesin ATM itu jadi masalah. Tapi kalau ibu ke mesin ini berkurang 2.000 ya, jadi 498.000 gitu ya. Nah terakhir untuk yang kesejahteraan sosial, yaitu ada 2, disabilitas dan lansia. Dapatnya berapa? Ayo, berapa? 600.000. Tong korupsi Bu jadi 700 kan nambahan anak saha eta. Pak RT nambahan. Ya, 600.000. Nah, khusus untuk yang bantuan ini, yang lansia dan disabilitas, biasanya kebanyakan ibu-ibu ini masih pada bingung. Karena ada beberapa lansia yang cair, ada yang tidak. Bagaimana yang cair? Yaitu lansia yang ada di dalam satu keluarga, pengurusnya anaknya, ya, anaknya, yang lansianya orang tuanya, ya, bukan suaminya. Nah, kemudian dia tinggal dalam satu rumah dan ada di dalam satu kakak. Nggak boleh 2 kakak, 1 kakak itu boleh cair bantuan lansianya. Atau di dalam satu rumah tangga ada kategori lain
selain lansia, misalkan contohnya Teh Mary, suami, ya anaknya sekolah, misalkan SD. Nah, ditinggal di satu rumah Teh Mary dengan suaminya, ada orang tuanya, lansia, tinggal satu rumah dan satu kakak. Itu cair, ya. Nah, suaminya kalau memang sudah usianya juga 70 tahun, lansia itu 70 tahun ya kalau di PKH, lebih dari 70 tahun. Kalau belum 70 tahun, belum masuk lansia, harus umur 70 tahun lebih. Nah, dalam satu rumah tangga, Ibu Mary, suaminya, misalkan anaknya, suaminya sudah mencapai 70 tahun. Lebih, kalau kurang 1 bulan pun nggak cair, Bu. Harus lebih atau pas minimal. Ya, suaminya sudah 70 tahun, masih punya anak SMA misalkan. Nah, itu cair. Walaupun dia suaminya, bukan orang tuanya. Itu cair, karena ada kategori lain. Tapi kalau di dalam satu rumah tangga atau pengurusnya itu istrinya, yang lansia suaminya, tidak ada kategori lain. Ya, yang tadi disebutkan balita, anak sekolah, itu tidak cair, disebutnya lansia tunggal. Nah, lansia tunggal kebijakan 2021 awal itu sudah dihapus. Ya, nggak bisa. Yang misalkan kemarin kan ada di sini suami istri lansia, pengurusnya istrinya. Itu sudah tidak cair walaupun usianya sudah 80 tahun. Itu tidak masuk lansia PKH, tapi mungkin lansia di bantuan yang lain, mungkin di bantuan yang PSM atau mungkin bantuan yang lainnya. Gitu ya, paham Bu? Jadi kemarin kan masih banyak yang komplain, Bu lansia itu mah cair, lansia ini tidak cair. Nah, itu yang cair yang sudah saya sebutkan, yang tidak cair juga sudah saya sebutkan. Ya, harus satu kakak dan terdaftar di DTKS. Kalau yang terdaftar di DTKS mah bukan hanya saja lansia, tapi semua kategori harus masuk ke DTKS, ya, harus ada di DTKS, data terpadu ya di desa ya itu teh, biar ibu dapat kode keluarga punten tidak mampu atau keluarga miskin, gitu, ya paham Bu? Paham. Kemudian yang kasus satu lagi yang kelompok pengadilan yang kemarin berat, gitu, ya kalau misalkan tidak bisa jalan itu permanen. Ya bukan karena sakit sementara gitu kan. Kalau stroke mah sementara biasanya ada yang masih disembuhkan, tapi ini mah sudah permanen, udah berat itu cacatnya, itu dimasukkan bantuan disabilitas ya. Di Tanjung Pura yang dapat bantuan disabilitas PKH hanya 1 orang, yang di Pasir Jengkol kelompoknya Teh Winda, si Burhan anaknya Teh Atat doang itu ya, karena itu ada surat dari dokternya. Itu cacatnya cacat permanen seumur hidup. Nah, itu dinyatakan disabilitas berat ya. Kalau cuman nggak bisa jalan, stroke sebelah, itu nggak masuk disabilitas. Absen ya. Oke, itu paham? Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Sudah? Kita lanjut ke sini tuh ya.